Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Rafli dan di sini kita akan menjelaskan tentang tugas percobaan rangkaian gerbang logika sederhana menggunakan aplikasi Logisim. Langsung saja kita menuju ke nomor 1, yaitu tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari sirkuit logika berikut jika terdapat kondisi-kondisi berikut. Oke, sebelumnya saya sudah membuat rangkaian gerbang logikanya dan kita langsung menuju ke percobaan berdasarkan tugas dan juga kondisi yang telah ditentukan. Oke, kondisi pertama adalah P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0. Oke, di sini kita akan mengubah inputan P Q yaitu menjadi 1, P dan Q, dan juga R dan S kita biarkan saja dengan inputan 0. Ya, oke, sudah betul. Untuk menjelaskannya yaitu inputan P yang awalnya dimasukkan menjadi input 1 akan melewati gerbang NOT, yaitu gerbang negasi, dan akhirnya menghasilkan inputan 0 menuju ke gerbang N selanjutnya. Dan kemudian inputan Q yang tadinya sudah kita ubah menjadi input 1 akan menuju langsung ke gerbang N dan akan dikali oleh input P tadi, yaitu hasilnya 0. Jadi akhirnya P dikali Q hasilnya 0. Oke, dapat terlihat di sini bahwa rangkaian aliran garisnya berwarna gelap, itu tandanya inputan hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut ke inputan R dan S atau titik R dan titik S, yaitu kita membiarkan saja menjadi inputnya 0. Nah, di sini inputan R yang awalnya 0 melewati gerbang NOT, yaitu gerbang negasi, akan menghasilkan input atau keluaran angka 1, yaitu menunjukkan bahwa kabelnya atau garisnya berwarna hijau terang. Kemudian untuk gerbang S, untuk titik S memberikan input 0 dan langsung menuju ke gerbang OR. Nah, dari sini inputan R dan S akan ditambah, yaitu R yang telah dinegasikan yang awalnya 0 menjadi 1, kemudian S yang langsung menuju ke gerbang OR akan menghasilkan tetap 0. Jadi 1 ditambah 0, maka hasilnya 1. Oleh karena itu, garis setelah gerbang ini menghasilkan dan menunjukkan bahwa inputan dari R ditambah S menjadi 1. Akan menghasilkan warna terang. Nah, di sini hasil inputan dari P dikali Q, yaitu 0, akan dikalikan kembali dengan hasil inputan R ditambah S, yaitu 1. Dan hasilnya adalah 0 dikali 1 sama dengan 0. Maka hasil dari percobaan atau kondisi pertama adalah 0. Untuk yang kedua adalah P dan R bernilai 1. Untuk kondisi yang kedua, P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0. P dan R bernilai 1, dan Q dan S bernilai 0. Oke, sudah betul. Untuk P dan R, nah, P dan R merupakan titik yang melewati gerbang negasi. Oleh karena itu, setelah titik P dan R melewati gerbang negasi, yang awalnya mereka memberi input 1 dan setelah itu akan menghasilkan input 0. Nah, akhirnya menunjukkan bahwa garis tersebut menjadi warna hijau gelap. Nah, untuk Q dan S, mereka tetap dengan kondisi 0 yang akhirnya memberikan input 0 juga, dan 0 untuk P dan Q adalah 0 dikali 0 hasilnya 0,
Dan untuk gerbang R dan S juga sama, yaitu 0 ditambah 0 akan menghasilkan 0. Dan hasil terakhir adalah 0 dikali 0 sama dengan 0. Untuk kondisi kedua, hasilnya juga 0. Kita langsung menuju ke kondisi ketiga. Untuk kondisi ketiga adalah P, Q, R, dan S keempatnya bernilai sama, yaitu bernilai 1. Oke, kita coba langsung. Dan P, Q, R, dan S. Nah, kita akan jelaskan kembali. Untuk P, yaitu kita tidak lupa bahwa P yang awalnya inputnya 1 akan melewati gerbang NOT dan menghasilkan inputan yaitu 0. Nah, kemudian untuk gerbang Q akan langsung menuju ke gerbang N. Titik Q akan langsung menuju ke gerbang N, yaitu inputan 1 dan dikalikan dengan inputan P yang tadinya 1 melewati gerbang NOT dan akhirnya menjadi 0. Jadi 1 dikali 0 maka hasilnya 0. Nah, kemudian untuk inputan R sama dengan P yang awalnya dari inputan 1 melewati gerbang NOT dan akhirnya menghasilkan inputan menjadi 0 menuju langsung ke gerbang R, ke gerbang OR, kemudian kita langsung menuju ke ke titik S yang diberikan input 1 dan langsung menuju ke gerbang OR. Nah, di sini R ditambah S, yaitu 0 ditambah 1 akan menghasilkan input 1. Nah, kemudian untuk hasil terakhirnya adalah inputan P dan Q, yaitu 0 dikalikan dengan inputan R dan S, yaitu 1. Maka hasilnya 0 dikali 1 sama dengan 0. Untuk kondisi keempat, ialah P, Q, R, dan S keempatnya bernilai 0. Oke. Nah, di sini titik P menghasilkan gerbang 1, yaitu kenapa? Karena pada kondisi awal P menunjukkan bahwa nilai inputan memberikan nilai 0, kemudian melewati gerbang NOT atau gerbang negasi yang berarti kebalikannya, dan menghasilkan hasil terakhir yaitu inputan 1. Langsung setelah itu menuju ke gerbang N. Nah, untuk yang titik Q dari awal diberikan input 0 dan langsung menuju ke gerbang N. Nah, di sini berarti bahwa P dikali Q, yaitu 1 dikali 0, menghasilkan inputan 0. Maka menunjukkan bahwa dapat ditujukan dari garis warna yang menjadi warna hijau gelap. Nah, untuk titik R sendiri sama dengan titik P, yaitu kondisi awal menunjukkan bahwa bernilai 0, input bernilai 0, melewati gerbang negasi dan menghasilkan nilai yang kebalikannya, yaitu nilai 1. Setelah itu menuju ke gerbang OR. Nah, untuk titik S sendiri memberikan input 0 tanpa melewati gerbang apapun dan langsung menuju ke gerbang OR. Nah, berarti R ditambah S yang artinya 1 ditambah 0 menghasilkan input 1. Nah, hasil inputan P dan Q yaitu 0 dikalikan dengan hasil inputan R dan S yaitu 1, 0 dikali 1, maka hasilnya sama, yaitu 0. Setelah ini kita akan berlanjut ke kondisi tugas dan soal nomor kedua. Oke, sekarang kita menuju ke soal nomor 2, yaitu dengan rangkaian gerbang logika yang berbeda. Oke, nomor 2. Tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari sirkuit logika berikut jika dengan kondisi-kondisi tertentu yang telah ditentukan. Oke, kondisi pertama yaitu P dan Q bernilai 1 sedangkan R dan S bernilai 0.
P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S kita biarkan menjadi inputan 0. Oke. Untuk P dan Q, titik P menghasilkan inputan 1 dan langsung menuju ke gerbang. Ini namanya gerbang XOR, exclusive OR, yaitu di mana saat inputan kedua titik menghasilkan input yang sama, maka hasilnya akan menghasilkan inputan 0. Oke, saat dua inputan menghasilkan nilai yang berbeda, maka gerbang XOR akan menghasilkan inputan 1, yaitu menjadi terang. Oke. Nah, kembali ke kondisi yang pertama tadi. Nah, untuk P langsung menuju ke gerbang XOR dan juga Q bernilai 1 menunjukkan langsung menuju ke gerbang XOR. Nah, kedua titik yaitu P dan Q menghasilkan inputan yang sama sehingga gerbang XOR menghasilkan nilai 0, yaitu berwarna hijau gelap, dan menuju ke gerbang negasi N atau not N. Oke. Sekarang kita beralih ke titik R. Titik R memberikan inputan awal 0, kemudian melewati gerbang negasi atau gerbang not, dan menjadikan inputan 0 menjadi inputan 1 dan langsung menuju ke gerbang negasi N, not N. Nah, hasil inputan P dan Q yaitu 0, kemudian dikalikan dengan hasil inputan R, yaitu 1. Nah, 0 dikali 1 berarti hasilnya 0. Nah, kemudian kenapa di sini menjadi hasilnya 1, yaitu berwarna terang? Karena negasi N berarti hasil kali yang telah dilakukan dari kedua titik atau dua hasil input sebelumnya akan dinegasikan atau dibalik. Yang awalnya hasilnya 0, maka akan menghasilkan nilai 1. Menandakan bahwa hasil garisnya berwarna hijau terang. Nah, kemudian untuk titik S, yaitu berinput 0, langsung menuju ke gerbang OR. Itu saat berarti hasil inputan dari P, Q, dan R, yaitu P dan Q dikali dengan R, 0 dikali 1, lalu dinegasikan, yaitu berhasil 1, ditambahkan dengan nilai S, yaitu 0. Maka dari itu hasilnya 1 ditambah 0 menghasilkan output 1. Maka kondisi pertama bernilai 1. Untuk kondisi kedua adalah P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0. P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0. Oke, kita langsung menuju ke penjelasannya. Titik P menghasilkan inputan 1 menuju ke gerbang XOR atau exclusive OR, dan titik Q memberikan inputan 0 dan langsung menuju ke gerbang XOR. Nah, dan P dan Q memberikan input yang berbeda, maka dari itu gerbang XOR menghasilkan input 1, yaitu berwarna hijau terang, dan langsung menuju ke gerbang negasi N. Nah, untuk titik R menghasilkan input 1 menuju ke gerbang NOT atau gerbang negasi, yaitu akan menghasilkan nilai yang berbalik atau nilai yang kebalikannya, yaitu menjadi 0, dan langsung menuju ke gerbang NOT N. Nah, 1 dikali 0 hasilnya adalah, yaitu P dan Q, hasilnya 1 dikalikan dengan nilai R, hasilnya 0. 1 dikali 0 hasilnya 0, namun dinegasikan kembali dengan bulatan
Ini yaitu menjadikan nilai dia menjadi 1. Oke, kita setelah itu menuju ke titik S yang memberikan inputan 0 dan langsung menuju ke gerbang OR. Nah, di sini hasil dari inputan P, Q, dan R atau operasi P, Q, dan R menunjukkan nilai 1 ditambahkan dengan hasil dari input S yaitu 0. Jadi 1 ditambah 0 menghasilkan nilai 1. Maka kondisi kedua juga bernilai 1. Kita menuju ke kondisi ketiga yaitu P, Q, dan R bernilai 1 sedangkan S bernilai 0. P, Q, dan R bernilai 1 sedangkan S bernilai 0. Oke. Nah, untuk P dan Q menghasilkan nilai 1 dan langsung menuju ke gerbang exclusive OR. Nah, dan gerbang exclusive OR akan menghasilkan nilai 0 karena P dan Q memberikan input yang sama. Oleh karena itu, gerbang XOR menghasilkan nilai 0 yang bercirikan garis warna berwarna hijau gelap dan menuju ke gerbang not N. Nah, untuk titik R yaitu memberikan input 1 akan melewati gerbang not dan negasi dan menghasilkan inputan menjadi 0 dan langsung menuju ke gerbang not N. Oke. Dari sini dapat disimpulkan bahwa PQ dikalikan dengan R yaitu 0 dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Namun dinegasikan kembali dengan gerbang not ini yang menjadikan nilainya berbalik yaitu menjadi nilai 1. Oke. Dan untuk yang titik S diberikan input 0 dan langsung menuju ke gerbang OR. Nah, hasilnya adalah P, Q, dan R ditambah S. Jadi 1 ditambah 0 maka menghasilkan nilai output 1. Nah, untuk kondisi keempat adalah P, Q, R, dan S keempatnya sama bernilai 0. Oke. Nah, di sini P dan Q memberikan sama dengan kondisi yang sebelumnya memberikan nilai yang sama yaitu sama-sama memberikan input 0 yang menghasilkan gerbang XOR menunjukkan bahwa hasilnya adalah 0 dan menuju ke gerbang negasi N. Lalu titik R memberikan inputan 0 setelah itu melewati gerbang NOT yang menghasilkan nilai berbalik menjadi 1 kemudian menuju ke gerbang negasi N. Nah, di sini berarti P dan Q dikali dengan R. 0 dikali 1, maka hasilnya 0. Nah, hasil 0 tadi dinegasikan dengan dinegasikan oleh gerbang not N, maka hasilnya adalah berbanding terbalik, yaitu berbalik nilainya menjadi 1. Nah, untuk titik S memberikan hasil inputan 0 juga dan langsung menuju ke gerbang OR yang berarti PQR yang bernilai 1 ditambahkan dengan inputan dari S yang bernilai 0. Jadi 1 ditambah 0 maka hasilnya adalah 1. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Rafli untuk penjelasan dari tugas sistem digital nomor 1 dan nomor 2. Untuk rangkaian sederhana nomor 3 dan nomor 4, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Abdul Razak Fauzan. Baiklah, karena sudah basa-basinya, mari kita langsung mulai saja. Di nomor 3, kita bisa lihat F sama dengan A dikali B dikali C ditambah negasi A dikali B dikali C ditambah A dikali negasi B, C, 3 variabel. Gambar rangkaian gerbang logika dengan logisim dan buktikan tabel kebenaran ini telah sesuai atau tidak dengan video. Di sini kita diberikan tabel untuk menginput
di tiap-tiap variabel, yaitu variabel A dan B dan C, yang F merupakan hasil dari ketiga input tersebut. Baiklah, karena saya sudah ada, saya akan langsung menunjukkannya seperti yang bisa Anda lihat sekalian. Mohon maaf. Saya akan melaksanakannya sembari seperti ini. Baik. Oke. Oke. Mari kita langsung lakukan yang pertama. Maaf, ini saya matikan lebih dahulu. Baik, di baris pertama, seperti yang kita lihat adalah A bernilai 0, B bernilai 0, dan C bernilai 0. Maka hasilnya adalah F sama dengan 0. Lalu jika A sama dengan 0, B 0, C 1, kita ubah dulu semua C menjadi 1, maka tetap 0. Lalu di baris ketiga ada A itu 0, B itu 1, lalu C adalah 0, maka tetap hasilnya 0. Di baris keempat ada 0, A sama dengan 0, B 1, dan C 1. Maka hasilnya F1. Oke, sesuai. Lalu di baris kelima ada A itu 1 dan B dan C-nya adalah 0. Maka hasilnya 0. Baik, sesuai. Baris selanjutnya, yang A itu adalah 1, B itu adalah 0, dan C adalah 1. Baik, sudah sesuai. Hasilnya adalah 1. Lalu ketika A dan B-nya 1, namun C-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Yang terakhir, jika kesemuanya A dan B dan C merupakan 1, hasilnya adalah 1. Oke, artinya dari tabel kebenaran yang telah diberikan dari tugas rangkaian sederhana ini adalah sesuai. Baik, itulah untuk yang nomor 3, maka saya akan lanjut langsung ke nomor 4. Jelaskan dan gambarkan gerbang logika dari JK flip-flop dengan video. Baik, ini tadi saya pindah. Oke, lalu oke, CLK-nya itu N, ini akan menjadi toggle kita, lalu J-nya itu set, seperti yang bisa kalian lihat, lalu K reset, dan itu yang ini. Baik, outputnya akan menjadi key atas, lalu yang bawah. CLK ini akan menjadi toggle, maka mari kita lakukan J setnya 0, K resetnya 0. Jika kita mengubah nilai dari CLK, maka itu harusnya berubah. Jika memang ada perubahan, ternyata tidak. Baik, ini akan menjadi kondisi awal. Lalu yang di baris kedua ada J setnya itu menjadi 1, lalu K resetnya itu tetap 0. K J setnya 0, lalu tidak ada yang berubah, kita harus mengeklik CLK-nya dulu untuk mentoggle. Oke, seperti yang kita bisa lihat, key menjadi 1 dan key yang di bawah menjadi 0. Maka seperti ini. Untuk komennya, key menjadi 1. Ya, lanjut, di baris ketiga, kita dapat melihat K reset sama dengan 1, sedangkan J yang menjadi 0. Kita ubah, lalu kita toggle. Baik, menjadi reset atau key itu menjadi 0, sedangkan key yang di bawah menjadi 1. Komennya, baik, lalu yang terakhir itu adalah J-nya 1 dan K-nya 1. Maka ketika ini terjadi, ini disebut sebagai kondisi toggle. Atau setiap kali kita mengklik CLK, jika kita mengubah CLK, input CLK, maka itu akan berubah.
ini adalah kondisi toggle. Baik, ya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.